Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk tingkat provinsi kemarin tanggal 23 sampai 25 Juli. Insya Allah kalau masuk ke tingkat nasional 28 September sampai 3 Oktober 2025. Kesetaraan dan proporsional masyarakat kita untuk bisa bersekolah dengan isu domisili, dengan isu zonasi, ini memang akan lebih jauh memberikan keadilan. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. 2 siswa sekolah luar biasa di Kota Bau-Bau berhasil menjuarai lomba FLS 3N luar biasa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini hadirkan SMP Negeri 220 di Kecamatan Batu Puaro. Saudara, inilah Warta Kepton hari ini, tepatnya tanggal 29 Juli 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. 2 siswa sekolah luar biasa di Kota Bau-Bau berhasil menjuarai lomba FLS 3N luar biasa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Keterbatasan intelektual bukan menjadi penghalang untuk meraih sukses. Begitulah ungkapan nyata atas keberhasilan salah satu anak didik siswa sekolah luar biasa SLBS Murhum Kota Bau-Bau tingkat SMP atas torehan prestasi gemilang di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Prestasi membanggakan tersebut diraih oleh Syafa Az-Zahra Bakri, siswi kelas 8 SLBS Murhum Bau-Bau. Ia berhasil meraih juara 1 dalam cabang lomba melukis pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N luar biasa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ajang yang digelar di Kendari pada 23 hingga 25 Juli tersebut mempertemukan para siswi sekolah luar biasa dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun merupakan penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita, semangat Safa untuk terus berkarya dan berprestasi tak pernah surut. Kepala SLBS Murhum Bau-Bau Miras menyebutkan, Safa sudah menunjukkan ketertarikan pada seni lukis sejak kecil. Hal tersebut kemudian diasah secara serius ketika ia mulai bersekolah di SLBS Murhum. Untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi kemarin tanggal 23 sampai 25 Juli. Insya Allah kalau masuk ke tingkat nasional 28 September sampai 3 Oktober 2025. Masih lama Bu ya? Ya. Jadi untuk sekarang kita latih-latih dulu anak-anak kan, kalau di tingkat provinsi itu tingkat nasional itu saingannya Masya Allah sekali, apalagi yang daerah Jawa melukis-melukis begini, menggambar. Lebih lanjut, Miras menambahkan, Safa juga telah beberapa kali menjuarai lomba seni lukis tingkat daerah yang diselenggarakan oleh berbagai instansi dan lembaga swasta. Selain Safa, prestasi membanggakan juga ditorehkan Abdul Rahman, siswi kelas 5 sekolah luar biasa Tatuam Asi Bau-Bau. Ia berhasil meraih juara 1 pada FLS 3N tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam cabang lomba gambar ekspresi. Di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya sebagai penyandang tunarungu, Abdul menunjukkan bakat luar biasa yang mengantarkannya menjadi juara utama. Berkat prestasi ini, kedua siswa tersebut mewakili Sulawesi Tenggara dalam ajang virtual menuju FLS 3N tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2025 mendatang. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini hadirkan SMP Negeri 20 di Kecamatan Batu Puaro. Kehadiran satuan pendidikan baru ini untuk menjawab ketimpangan zonasi sekolah. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Kesetaraan dan proporsional masyarakat kita untuk bisa bersekolah dengan isu domisili, dengan isu zonasi, ini memang akan lebih jauh memberikan keadilan. Pemerintah Kota Bau-Bau menambah satu satuan pendidikan baru tingkat sekolah menengah pertama SMP pada tahun ini, yaitu SMP Negeri 20 Bau-Bau. Sekolah ini menjadi jawaban atas belum meratanya penyebaran lembaga pendidikan di seluruh wilayah kota, khususnya di Kecamatan Batu Puaro yang sebelumnya belum memiliki SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya menjelaskan, dari 8 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Batu Puaro yang belum memiliki SMP negeri. Hal ini menimbulkan ketimpangan terutama dalam penerapan sistem zonasi yang mengacu pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Kesetaraan dan proporsional masyarakat kita untuk bisa bersekolah dengan isu domisili,
dengan isu zonasi, ini memang akan lebih jauh memberikan keadilan. Kenapa? Karena memang domisili jarak. Bayangkan hari ini Batupuaro tidak punya SMP, dia akan masuk di SMP 3, SMP 4, ya kan? SMP 2, Madrasah Sanawiyah, itu dia akan jauh, dia akan nomor sekian gitu. Maka dengan didirikan sekolah ini, maka asas itu bisa kita tunaikan dengan bagus. Karena keterbatasan lahan di Kecamatan Batupuaro dan kebutuhan efisiensi anggaran, SMP Negeri 20 Bau-Bau untuk sementara ditempatkan atau satu atap di gedung SD Negeri 2 Nganganong Mala. Sekolah tersebut dipilih karena masih memiliki 3 rombongan belajar atau rombel kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar. Eko juga menjelaskan bahwa pembentukan SMP 20 ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan SMP 17. Jika SMP 17 dulunya berawal dari satu atap, namun kemudian menetap dan menjadi sekolah permanen di lokasi tersebut. Sementara SMP 20 masih dalam tahap transisi dengan kemungkinan relokasi ke lahan dan bangunan yang akan disediakan di masa mendatang. Rencana ke depan yang bahasa awal kami ini adalah transisi. Kita lihat ke depan kebijakan pemerintah, kebijakan pusat terhadap proses penganggaran dan segala macam. Tentu kita akan lihat proporsi slotnya yang bagus di mana gitu kan. Kalau kita mau bangun sendiri berarti kita harus siap lahan dong. Nah, sekarang lahan Batupuaro ada nggak? Ya gitu kan. Kalau nggak ada berarti kita optimalisasi. Siswanya tetap ada SD 2 Nganamla, tidak pindah di mana-mana. Karena sekolah ini tidak dihapus, sekolah ini juga tetap ada. Alhamdulillah satu rombel sudah tergelar. Ya. Dengan hadirnya SMP Negeri 20 Bau-Bau, pemerintah kota menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan menjawab tantangan zonasi yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat Batupuaro. Hal ini menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan merata di seluruh wilayah kota. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kapal motor Tilong Kabila menabrak dangkalang di Selat Baruta, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari tanggal 28 Juli 2025. Insiden terjadi saat kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Bau-Bau menuju Raha sekitar pukul 22:19 waktu Indonesia Tengah. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Jasman, menjelaskan saat kapal berada 8 mil laut dari Bau-Bau, cuaca mendadak memburuk dan juga menyebabkan kapal oleng ke kanan hingga menabrak dangkalan. Meski mengalami kebocoran pada haluan kapal, seluruh 1.308 penumpang dipastikan selamat. Kapal berhasil bermanuver dan juga kembali ke Pelabuhan Bau-Bau setelah mempertimbangkan jarak yang lebih dekat. Menurut Jasman, kebocoran terjadi sekitar 1 jengkal dari bulbus kapal, namun kini sudah juga ditangani dan proses perbaikan terus juga berlangsung. Pihak Pelni kini menunggu izin sah bandar sebelum kapal motor Tilong Kabila dapat kembali berlayar. Beberapa opsi seperti keberangkatan darurat ke Makassar juga sedang dipertimbangkan, namun keputusan akhir masih menunggu arahan kantor pusat. Sementara itu, Pelni memastikan seluruh penumpang berada dalam kondisi baik dan juga telah mendapat penanganan sesuai prosedur. Pelni juga membuka opsi pembatalan tiket dengan juga mengembalikan dana penumpang yang juga memilih tidak melanjutkan perjalanan. Kapal motor Tilong Kabila seharusnya melanjutkan pelayaran menuju Raha, Kendari, Luwu, Gorontalo hingga Bitung. Diketahui kapal Pelni ini secara rutin menjalani docking tahunan guna juga memastikan performa tetap prima. Dan selama ini KM Tilong Kabila dikenal memiliki tingkat ketepatan waktu pelayaran yang tinggi. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pasca peluncuran kelembagaan 43 Koperasi Kelurahan Merah Putih, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau langsung menindaklanjuti dengan penguatan kapasitas koperasi. Langkah ini juga untuk memastikan koperasi-koperasi yang dibentuk benar-benar produktif dan juga berkelanjutan. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Tugas selanjutnya yang kami lakukan adalah penguatan kapasitas. Jadi kami akan sedapat mungkin melakukan pemantauan sebagai bahan evaluasi. Setelah resmi meluncurkan 43 koperasi Kelurahan Merah Putih pada Senin pekan lalu, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Koperasi dan UKM langsung menindaklanjuti dengan penguatan kapasitas koperasi dan pendampingan berkala. Langkah ini menjadi tahap krusial
untuk memastikan koperasi-koperasi yang dibentuk benar-benar produktif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Aliman menjelaskan bahwa usai peresmian pihaknya fokus pada penguatan kapasitas dan pendampingan secara berkala. Hal ini untuk mengetahui perkembangan koperasi dari waktu ke waktu, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi agar bisa diatasi. Tugas selanjutnya kami lakukan adalah penguatan kapasitas. Jadi kami akan sedapat mungkin melakukan pemantauan sebagai bahan evaluasi sehingga kami bisa lihat perkembangan koperasi Merah Putih dari waktu ke waktu, apa tantangan, apa hambatan, supaya kita bisa ambil langkah tindak lanjut selanjutnya untuk penyelesaian masalah dan kendala itu. Dari 43 koperasi yang telah diluncurkan kelembagaannya, Aliman menyebut sudah ada beberapa yang telah menjalankan kegiatan usaha seperti koperasi di Kelurahan Karing-Karing dan Bone-Bone. Namun pihaknya mencatat setidaknya sudah ada 7 koperasi sudah dalam tahap siap aksi. Nah, sekarang mereka ini lagi giatnya mereka melakukan rapat anggota sebagai langkah awal untuk mereka bergerak. Semoga dalam minggu ini mereka sudah semua melakukan rapat anggota dan sehingga bisa kita pantau lagi apa yang akan kita lakukan. Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau memastikan akan terus mengawal keberlanjutan program ini. Pendampingan akan meliputi penguatan kapasitas, pengelolaan usaha, hingga penyusunan rencana kerja persiapan menuju tahun 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 2 siswa sekolah luar biasa di Bau-Bau berhasil menjuarai lomba FLS 3N luar biasa tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Bau-Bau tahun ini hadirkan SMP Negeri 20 di Kecamatan Batu Parung. Dengar demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.